kita berada di Dusun Warugunung, Desa Jati Jejer, Kecamatan Dawar Blantong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di dusun ini ada sebuah gundukan tanah yang sangat misterius, penuh dengan batu bata kuno. Diduga ada sebuah bangunan suci yang ada di sini. Entah itu bersifat Hindu atau Buddha, tapi jejak-jejak kejayaan Majapahit tentu sampai di sini. Ada waduk ya, waduk yang cukup luas. Di sini adalah tempat pemancingan ya yang digunakan untuk wisata edukasi. Termasuk di sini juga ada ikan angker, ikan yang sangat misterius sekali. Nah, kita jalanan menanjak ini, agak menanjak untuk menuju sebuah bukit. Nah, di sini ada beberapa pohon bunut atau beringin ambulu. Nah, pas kemudian di depannya ini terlihat ada yang hajatan ya, ada nikahan. Cuman memang sound systemnya belum dihidupkan. Tetapi coba kita menelisik jejak-jejak peradaban kuno di desa ini. Hal seperti ini tetap kita eksplorasi dan kita edukasi ya. Harapannya memang ada sebuah ekskavasi serta kemudian perlindungan cagar budaya oleh pihak Balai Pelestari Cagar Budaya. Nah, sini coba kita sowan dulu ya. Kita mendapati temuan struktural batu bata kuno, sebuah area jejak pemujaan pada masa Majapahit. Juga ada batu-batu aneh, semacam batu kenong atau batu gamelan ya. Ada beberapa semacam ini, ada yang memanjang ini. Nah ini masih tertimbun di dalam tanah. Batu-batu aneh ini sebagian masih tertimbun di dalam tanah. Kemungkinan ini juga semacam simbol-simbol gamelan ya, yaitu batu kenong, gong, kempul, kemudian bonang di sini. Karena memang peralatan-peralatan ini tidak terlepas dari sebuah upacara atau festival ya, termasuk festival keagamaan pada masa kuno. Coba kemudian kita telusuri ya, sebenarnya struktur seperti ini itu sebesar apa. Ini kira-kira berukuran antara 8 kali 8 meter persegi. Dan di tengahnya tentunya ada sebuah yang menjadi inti dari bangunan suci itu sendiri. Jadi memang pohon bunut atau beringin ambulu ini mengelilingi situs ini. Nah, situs ini berbentuk kotak atau busur sangkar, strukturnya masih sangat terlihat. Dimungkinkan inti dari bangunan suci itu ada berada di tengah. Coba kita telusuri. Nah, ini ada tempat lewat di sini, kecil ini. Nah, di sini ada batu aneh. Artefak yang lain yang kita temukan di sini. Misalnya di sini terlihat adanya sebuah kemuncak ini ya, kemuncak. Nah ini batu menyerupai kemuncak bangunan candi. Selain kemudian balok-balok batu bata kuno yang cukup limpah dicengkeram akar pohon beringin ambulu atau bunut ini ya. Nah bunut ini, ini. Nah, coba kita mencari yang lain. Ini ada jejak struktur batu bata kuno. Dimungkinkan memang dahulunya bangunan ini menghadap ke barat. Cuma karena kelihatan runtuh total, itu kemudian coba dibuatkan jalan alternatif dari sisi ini, dari sisi selatan. Nah di sini. Nah ini kemudian terus melingkar di sini ya. Nah di sini. Nah coba kita cari artefak visual dan struktural yang lainnya. Kemudian coba kita juga menghormati. Di sini kelihatannya ada sesuatu yang sangat misterius ya. Rahayu. Di sini ternyata kemungkinan itu fragmen prasasti ya, yaitu yang pecah. Nah di sini kita akan melihat itu jejak fragmen prasasti di sini. Nah ini ada bagian pipi yang kemungkinan dahulunya untuk menulis sebuah. Jadi ini terlihat pecah menjadi dua. Ini bagian yang rata, termasuk di sini itu bagian yang rata. Ini kemungkinan juga dahulunya itu sebuah batu prasasti, cuma sudah aus gitu loh, sudah aus. Nah di sini juga ada batu yang datar ya, altar, semacam altar persajian. Di sini juga masih ada jejak-jejak persajian. Ya kita coba mencari. Nah di sini ada jejak-jejak persajian. Nah, masyarakat ternyata masih kemudian mensakralkan di sini, selain kemudian adanya kemudian jejak-jejak gerabah, penciptaan gitu ya. Juga ada jejak persajian.
Nah, di sini ada beberapa persajian, termasuk ini ada semut rangrang ya, semut rangrang banyak, nasi dan ayam panggang. Jadi ayam panggang ini terlihat sekali untuk persajian ini. Jadi persajian. Jadi masyarakat ketika melakukan hajatan tertentu itu masih melakukan persajian di tempat seperti ini. Jadi luar biasa sekali memang terjadi akulturasi. Ada batu-batu aneh ini, Mbak. Ini batu aneh, Mbak, ini, Mbak. Lah ini. Nah ini, Mbak. Nah ini, Mbak. Nah ini, Mbak. Nah ini. Nah ini. Ini batu aneh. Menyerupai kerang atau apa? Sangkakala. Semacam sangkakala ya, menyerupai sangka. Semacam trompet purba. Nah, trompet purba sendiri itu merupakan apa namanya pusakanya Dewa Wisnu yang dipegang Dewa Wisnu, yaitu untuk sebuah kemudian trompet purba ini. Nah ini kemudian apa namanya hal-hal seperti ini itu tentunya agar tetap terawat ya, teredukasi. Jadi di sini itu berserak banget gitu loh. Dan bahkan itu banyak yang runtuh, gembletak, kemeleran di sana-sana. Jadi gembletak di semak-semak, kemeleler ini, bahkan tulisan Balai Pelestari Cagar Budaya itu tidak ada. Nah, ini coba ini. Nah, ini era Majapahit ini. Diduga memang ketebalannya ini sekitar 3 cm, 3 sampai 4 cm lebarnya ini, karena memang ini fragmen gitu ya, lebar-lebar yang utuh. Coba kita cari lebar yang utuh ya ini. Ini sekitar lebarnya sekitar 22 cm ya. Nah, kemudian panjangnya sekitar 32 cm. Ini diduga memang era kerajaan Majapahit. Tentunya di sini itu Desa Warugunung. Nah, nama desanya pun sangat unik ya. Sebuah Warugunung, dusunnya ya gitu ya. Dusunnya sangat unik, dusun Warugunung. Ini diduga memang dusun ini adalah berstatus sima perdekan, yaitu dibebaskan dari segala pajak dan pungutan oleh kerajaan Majapahit pada waktu itu, dengan kemudian masyarakat desa bergotong royong untuk merawat bangunan suci di sini. Dahulunya tentunya bangunan suci ini ada sebuah prasasti yang menetapkannya, tapi saat ini belum ditemukan tentunya, karena bangunan suci di suatu desa tertentu pada waktu itu, pada masa kerajaan Majapahit, tentu ditetapkan dalam sebuah prasasti, entah itu prasasti lempengan-lempengan tembaga, entah prasasti terbuat dari batu. Tapi batu yang ada di tengah ini kemungkinan dahulunya adalah prasasti yang dimakan usia aus dan itu patah. Jejak artefaktual yang sangat penting, selain kemudian ada struktur bangunan suci di sini, beberapa kemudian batu candi, kemuncak dan lain sebagainya. Tentu ada sebuah jejak, entah itu bakalan prasasti atau memang prasasti yang sudah aus, tapi masyarakat mengenalnya dengan batu wayang, ya gitu ya. Kemungkinan adalah sebuah batu yang dulunya memang berbentuk seperti gunungan wayang, semacam memang prasasti pada masa kuno itu berbentuk seperti gunungan wayang, kemudian pecah atau terputus menjadi dua, sehingga ini bagian bawah yang atas seperti wayang ini kemudian hilang entah kemana. Tetapi sampai saat ini dengan adanya persajian dengan nasi, ayam panggang, bunga-bunga, wewangian, itu biasa dilakukan masyarakat ketika ada hajatan. Pas kemudian di depan dari Punden Keramat ini saat ini itu ada yang lagi hajatan, yaitu mengadakan sebuah ritual pernikahan. Dan biasanya masyarakat yang mengadakan ritual pernikahan seperti ini atau festival pernikahan ini kemudian melakukan persajian ke Punden ini. Jadi kita akan mengetahui bahwasanya di desa ini pada masa kerajaan Majapahit memiliki sebuah jejak bangunan suci ya, bangunan suci yang tentunya masih menyimpan harta karun terpendam yang ada di dalam tanah, atau kemungkinan yang ada di tengah-tengah bangunan suci ini, semacam kemudian sumuran candi. Di situ ada peripi dan di situ ada emas, permata, biji-bijian, arang sebagai kemudian perdagingan atau ruh dari jiwa ini, jiwa dari bangunan suci ini. Semoga kemudian pihak Balai Pelestari Cagar Budaya mengetahui eksistensi situs ini, segera kemudian meregistrasi dan merawat, tentunya kemudian memberikan status hukum dari situs yang sangat luar biasa sekali, merupakan salah satu bentuk bukti kejayaan pada masa Majapahit waktu itu, karena masyarakat Mojokerto masih kemudian mencintai dan berjiwa the soul of Majapahit, memiliki jiwa Majapahit, dan akan karena kejayaan Majapahit masa lalu akan terus menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita sebagai generasi muda melanjutkan kejayaannya kembali. Majapahit Study Club sangat.